warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini ya, pada asar kita melaksanakan taklim. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya, bulan Jumadil awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 bulan November tahun 2024. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan taklim ini. Ini dari Ikhwan juga nih, tapi tidak ada namanya. Pertanyaannya banyak amat ini. (17) pertanyaan. Wah, kenyang kita nih. Sepertinya untuk sore ini pembahasan ini saja ya. Tapi tidak tahu kalau pertanyaannya memerlukan jawaban panjang, ini tidak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, dimulai dan diukur. Dimulai dan diukur kecil-kecil hurufnya. Dimulai dan diukur dari waktu dan kondisi apa harus mengeluarkan zakat mal. Oh ya. Zakat mal itu ini yang nanya ya, ini itu Ikhwan. Diukur dan dilihat dari waktu apa? Yang pertama nisab. Nisab zakat mal itu 82 gram emas. Nulis atau kilan kalau kang ulang gitu mana? Ya poho gara. Nisabnya 82 gram emas. Itu nisab. Tinggal dikalikan harga emas sekarang berapa? Teteh ada yang tahu harga emas sekarang? Ada yang tahu? Iwan ada yang tahu harga emas sekarang? Berapa? Pecahan jadi 500 ribu. 700 ribu. Waduh. Jadi tinggal dikalikan saja 82 kali 700 ribu. Nah, 57.400.000 penghasilannya per tahun. Jika penghasilan seseorang muslim atau muslimah per tahunnya adalah 57.400, ya kita bulatkan jangan 57 juta dalam setahun, maka dia wajib zakat, keluarkan 2,5%. Ya kita bagi dengan 12 ya. Kenapa dibagi 12? Untuk dilihat penghasilan per bulan ya. Nah, kalau per bulannya dia punya penghasilan 4.783.000, kita bulatkan 4.800.000. Kalau penghasilannya sudah 4.800.000 per bulan, maka dalam 1 tahun dia harus mengeluarkan zakat mal. Jadi nisabnya itu 82 gram emas sejak zaman baginda Rasul. Memang ini ketentuan dari Allah.
Itu dari segi ukuran tadi yang ditanya nih oleh penanya, diukur dari salah. Oh, teman pagi repot ya. Oh. Itu tripod yang ayah, di admin ini tripod yang Buya. Buya juga perlu tripod. Dan harus haul, bukan harus sih, syaratnya haul. Apa Buya haul itu? Bahwa harta itu sudah berkumpul di kita dalam 1 tahun. Contoh begini. Ada bapak-bapak namanya misalkan siapa? Pak siapa misalkan? Bapak Usman. Pak Usman itu mulai kerja bulan Januari. Dia punya penghasilan 5 juta. Coba kalau 5 juta, kalau 1 tahun sudah harus mengeluarkan zakat mal? Sudah kan? Sudah lebih dari 4 juta 800. Nah, dicatat. Bulan Februari 2 juta. Bulan Maret masih 5 juta maksudnya, 5 juta. Pertanyaan Buya, dia sudah punya gaji 3 bulan. Apakah sudah harus mengeluarkan zakat mal? Belum, karena belum 1 tahun dia. Betul, pas bulan keempat di PHK. Jadi dia harus cari kerja lagi. Bahkan di bulan April tidak dapat pekerjaan, tidak dapat gaji. Berarti dia tidak wajib zakat. Udah, Pak Usman begitu kondisinya. Ibu siapa lagi? Jangan ibu. Bapak siapa lagi? Pak Asep bisa. Bapak Asep. Bapak Asep bulan Januari dapat gaji 8 juta. Wajib gak zakat? Wajib. Nanti kalau berlangsung sampai 1 tahun. Tapi sekarang ini pas bulan Februari menerima 8 juta, wajib gak mengeluarkan 2,5%? Belum, karena belum 1. Bulan Januari 8 juta, Februari 8 juta, Maret 8 juta, April 8 juta, Mei 8 juta, Juni 8 juta. Pas Juli perusahaannya kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Asep gak dapat hasil. Di PHK. Wajib gak keluarkan zakat? Tidak, karena baru bulan Juli, belum 1 tahun. Berikutnya, Bapak Mahmud. Ini Pak Mahmud nih. Pak Mahmud penghasilannya 2 juta. Kalau 2 juta sudah wajib pajak? Belum. Apakah nanti di akhir tahun harus mengeluarkan zakat? Kok pajak zakatnya maksudnya sudah wajib zakat? Tidak. Apakah akhir tahun pasti tidak usah zakat? Pak Mahmud belum tentu. Siapa tahu nanti di bulan Desember dapat penghasilan 80 juta. Betul nggak? Pak Mahmud bulan Januari dapat 2 juta. Februari 3 juta. Maret 5 juta. April 10 juta. Mei 3 juta. Juni 20 juta. Dapat bonus. Juli 1 juta. 1 juta. Perusahaannya pilot. Ya. Agustus 3 juta. Bulan Agustus dia berhenti kerja karena memang sakit. Apakah beliau Pak Mahmud harus mengeluarkan zakat? Tidak, karena belum 1 tahun. Meskipun lebih dari 54 juta. Belum 1 tahun. Tunggu 1 tahun. Mengapa Buya harus menunggu 1 tahun? Inilah kebijaksanaan dari Allah. Kasih sayang Allah. Karena siapa tahu dalam 1 tahun itu ada, sebelum 1 tahun itu ya misalkan ada keperluan yang harus dikeluarkan. Contoh lain, Bapak Sugino, Pak Gino,
dapat gaji misalkan, tapi bukan Pak Gino ini, dapat gaji misalkan 5 juta dari Januari sampai Desember tetap 5 juta, sudah setahun kan, wajib tidak mengeluarkan zakat mal? Wajib, tinggal dihitung 5 kali 12 60 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa itu? 1,5 juta. Ya kalau 60 juta, dari 60 juta mengeluarkan 1,5 juta, besar sedikit? Sedikit. Dan yang 1,5 juta itu hak fuqara masakin, hak amilin, hak siapa lagi? Fuqara masakin, gorimin, amilin, ibnu sabil, fisabilillah, dan hamba sahaya, budak belia, 8 asnabi. Begitu. Kalau tidak mengeluarkan zakat, maka dia memakan api neraka. Dan itu nanti akan tanya oleh kita. Terus pembahasan zakat ini. Buya, bagaimana kalau seseorang penghasilannya lumayan besar lah, 3 juta, 4 juta, tapi belum sampai nisab? Apa yang harus dilakukan? Harus mengeluarkan infak atau sedekah. Ya jangan mentang-mentang nggak sampai nisab dan haul, nggak mengeluarkan sama sekali. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Dan harus 1 tahun, ya. Baik. Pertanyaan kedua. Buya, jika berkenan, ajarkan santri ilmu faraid dan ilmu perhitungan zakat mal, zakat. Insyaallah. Ya, jika Allah mengizinkan, mulai bulan Januari lah, tahun baru nanti 2025 kita mulai belajar ilmu faraid, bab waris. Ya. Nah, dari sekarang gue mengingatkan, coba matematikanya yang bagus dulu. Kalau matematikanya tidak bagus, belajar faraid, kita akan bengong. Pecahan, campurannya, pecahan-pecahan biasanya, pembagiannya, perkaliannya. Nanti pas bulan Januari, insya Allah tahun 2025, kalian sudah cukup bagus kalau matematikanya, sehingga ilmu babaris faraid itu kalian bisa mengikuti belajar. Boleh. Insya Allah, kan memang kewajiban Buya selaku guru untuk mengajarkan kalian. Dan faraid ini termasuk fardu kifayah, bukan fardu ain. Yaitu bayangkan kalau fardu ain, berdosa kalau yang tidak bisa. Ini kifayah. Nanti santri itu, ya seandainya Buya begini, nanti di bulan Januari Buya tolong diingatkan. Siapa yang mau ikut? Boleh, yang tidak gak apa-apa. Gak mungkin begitu. Kalau dibegitukan oleh Buya, pada gak ikut. Yang ikutnya cuma beberapa orang. Buya tidak begitu. Buya akan mengharuskan yang SMA lah. Mengapa yang SMA harus ikut faraid? Sudah redup-redup, ya sudah mau keluar dari ulul albab. Ya, kalau SD SMP masih lama dengan Buya ya, karena kalau sudah SD SMP sudah SMP SMA. Kalau yang SMA ini kuai-kuai ini Buya, ketemu lagi nanti tahun depan apa yang kelas 3 kan gitu ya. Maka faraid itu untuk kelas 3 SMA, kelas 1 dan kelas 2 nanti diajarkan. Ini terima kasih nih permintaannya. Tapi syaratnya matematikanya ya diperdalam dulu. Baik. Dan juga hitungan zakat. Zakat pertanian ya kan, zakat peternakan ya kan, zakat emas, beda lagi itu. Zakat kripto, emas batangan, perhiasan itu beda-beda.
Harus paham. Apalagi nanti pimpinan cabang, calon pimpinan cabang. Kebetulan cabangnya itu misalkan di pelosok daerah, tidak ada yang pakai negeri, kebanyakan petani, harus tahu cara menghitung zakat beras, zakat gandum, zakat kacang panjang, zakat buncis, zakat pecai, brokoli, zakat engkol, harus tahu. Apa ya, jengkol pete, kemudian juga itu tuh untuk buah mangga kan, cengkir atau harum manis. Jadi hoyongnya nggak ada buahnya. Baik. Berikutnya nomor 3. Kok nomor 2 sih? Oh, tadi nomor 0, ada nomor 0 segala ini. 0, 1, 2, sekarang nomor 2. Buya tolong beri penjelasan tentang teori fisika kuantum. Waduh, mantap nih pertanyaan. Baik, kuantum itu adalah jamak dari kuantum. Kuantum itu adalah jamak dari kuantum. Apa Buya kuanta? Kuanta is a quantity. Itu bahasa Inggris ya. Bahwa kuantum adalah kuantitas. Apa Buya kuantitas? Bahasa Sundana L, ujungnya A. Loba. dan S ujungna T. Seetik, seetik. Loba jeung seetik eta kuantitas. Kuantum. Baik. Dalam ilmu fisika kita mengenal kuantum. Apa Bu ya? Kuantum dalam ilmu fisika. Kan atom itu ada proton, ada neutron, ada elektron. Baik proton, elektron atau neutron itu ternyata berkuantita. Kuantum gini. Proton berkuantita gitu ya, elektron berkuantita, kemudian neutron berkuantita. Nah, apa Bu ya maksudnya? Oleh karena proton berkuantita, elektron berkuantita, neutron berkuantita, jadi artinya berkuantum karena lebih dari 2. Ya. Bahkan lebih dari 1. Jadi bahasa Inggris itu lebih dari 1 itu sudah banyak. Kalau bahasa Arab itu lebih dari 2 baru banyak, gitu kan ya? Jadi kuantum ternyata elektron, proton, neutron berkuantum. Oh, ternyata berkembang biak. Jadi yang berkembang biak itu bukan saja manusia dan hewan dan jin. Ternyata zat kimia pun berkembang biak. Gini ceritanya. Einstein kan tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya. Dia menuhankan otaknya karena saking pintarnya. Tinggal isi si enten. Cak-cak tubuh kena kemana-mana. Profesor Einstein hebat. Saking pinterna poho balik ke imah. Dekule. Wah, luar biasa. Apalagi setelah ditemukan teori relativitas ya. Muncul bom atom dan sebagainya, jet-jet itu dari relativitas. Baik, kita maju. Pas dia mau tidur, tidurnya itu ternyata di lab. Dia tidur di lab. Jarang sekali tidur di rumah. Di laboratorium jadi berteman itu dengan praktikum. Karena dia berpendapat begini. Kalau proton ya lah bisa bertambah banyak, neutron. Jadi gini ceritanya. Molekul teori yang pertama, yang terkecil. Dia buka, molekul itu bukan yang terkecil, ternyata atom kata Einstein. Dah. Setelah atom diketemukan oleh Einstein, benar kata Einstein, nggak mungkin dia bagi-bagi lagi. Nggak mungkin proton dibagi-bagi, neutron dibagi-bagi, elektron dibagi-bagi. Itu sudah yang terkecil. Pas dia mau tidur, itu ternyata dalam kotak, bukan kotak ya, apa itu? Kalau ya Robby, botol elektron itu. Ternyata kenapa elektronnya bertambah banyak? Kenapa bertambah banyak begini? Kata Einstein. Nah, Einstein mulai mengenal Tuhan. Kalau begini, ada yang mengatur segala sesuatu, kira-kira begitulah. Aku sudah arahkan begini, tidak bisa. Padahal dia usianya sudah senja.
Pas mau meninggal dia baru percaya kepada Tuhan. Tapi ya syukurlah daripada dia mati dalam keadaan tidak percaya Tuhan itu ateis. Tuhan itu ada, ternyata mengatur. Aku lihat ayat Tuhan juga dia berkembang. Pas aku akan menyelidiki, kelihatannya aku sudah senja. Memang tidak lama dia wafat. Karena kalau orang sudah sakit-sakit gitu ya, otaknya sudah tidak bisa bekerja. Nah, jadi kuantum itu ini yang bertanya, bagaimana ya, kapasitas kuantitinya? Elektron itu berapa sih? Elektron yang bagaimana yang bisa kuantumnya itu luar biasa kira-kira begitu. Proton, sehingga dia bisa memilih mana sih elektron selaku bibit yang hebat dan yang tidak hebat. Sama dengan bibit sperma manusia begitu kondisinya. Itulah yang disebut dengan fisika kuantum. Bagaimana kita akan memilih baik elektron, proton, dan neutron yang secara kuantumnya bisa berkembang lebih besar. Dan itu bisa menunjukkan kalau dalam itu ya, kalau dalam bom atom itu bisa jangkauannya itu jauh. Ya, kalau itu kan ada yang dekat, jangkauannya ada jarak jauh, ada yang sangat jauh. Bahkan antar benua nanti ke depan, kalau memang si betul-betul si kuantumnya bisa terjaga, wah itu sangat baik. Nah itu yang sebenarnya fisika kuantum, ya. Itu singkatnya sih, karena memang ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh kalian. Buya sampaikan yang kalian kira-kira bisa paham tentang kuantum. 3. Apa yang ada di dalam inti bumi dan di ujung bumi? Baik, bukan saja di inti bumi, di inti bumi, di inti bulan, di inti planet, bahkan di inti, apalagi di inti bintang ya. Kenapa Bu yang menggunakan apalagi? Ternyata intinya itu semuanya api. Inti bumi api. Mengapa kita mengenal vulkanik, gunung vulkanik? Kenapa kita mengenal gunung vulkanik? Itu gunung yang berpotensi menyalurkan api dari inti bumi keluar. Jadi di bumi kita ini di dalam itu ngagolak santri, sudut ngagolak di tengah-tengah bumi. Untuk apa? Bahan bakar. Bayangkan oleh kalian kalau dapur tidak ada bahan bakar. So, kalau tidak ada api di dapur, pada masak pun namun. Yo. Ya, betul. Jadi api itu termasuk juga api elektrik, yaitu listrik. Listrik itu kan api intinya. Kenapa listrik dikatakan api? Karena panas. Panas itu bisa dilahirkan oleh gesekan-gesekan tenaga-tenaga, ada PLTA. Kenapa PLTA melahirkan listrik? Kenapa? Tenaga air yang begitu besar membuat suatu turbin yang bergerak. Gerakan-gerakan itu mengeluarkan api. Uap juga sama, angin juga sama. Di Belanda kan pakai angin ya, listrik itu. Jadi seandainya bumi kita ini, bulan kita ini, mengapa dikatakan bulan kita? Mengapa Bu yang menjadi bulan kita? Harusnya kita itu sudah ke bulan. Seandainya baginda Rasul masih ada dan usianya sampai ribuan tahun, ke bulan itu seperti kita main ke TSM. Kenapa Bu ya? Karena aduh ya Rabbi ya Karim, baginda Rasul dalam usia dalam waktu 22 tahun 2 bulan 2 hari ya, bisa menyelesaikan permasalahan dunia yang begitu hebat. Kaum Aus dan Khazraj yang sudah ribuan tahun bertengkar bisa bersatu oleh baginda Rasul. Ya, dengan izin Allah. Perekonomian diangkat dengan begitu hebat, kesehatan, pendidikan luar biasa. Fokusnya baginda Rasul dan sahabat. Setelah baginda Rasul dilanjutkan oleh Presiden yang 40 tahun itu. Kita ini banyak memikirkan, berpikir hal-hal yang mubazir. Bahkan kontraproduktif. Peperangan, serang antar negara, caci maki, kebencian. Pertanyaannya, kapan sih teknologi bisa ditingkatkan? Kalau kalian sekarang lihat berita dimanapun di TV, pembunuhan, pemerkosaan, begal, kebakaran, kebanjiran. Kapan kita berbicara tentang keindahan kita dalam berteknologi? Ampun ya Rabbi. Nah, itu karena memang hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi. Harusnya pendidikan. Seandainya bagi Rasul masih ada dengan para sahabat kualitas seperti itu,
Kita itu sudah bisa ke bulan, bahkan Pluto, Merkurius, Uranus, Neptunus itu sudah kita tempati. Ya nama, jangankan ke sana bumi kita terurus. Kalimantan hutan yang betul lebat dibiarkan, Sulawesi. Kenapa? Manusianya kurang lagi. Itu masalah lain sih. Ya. Jadi supaya ciptaan Allah ini hangat. Apalagi, mengapa dikatakan apalagi bintang? Bintang itu sumber cahaya. Bintang itu, apa contoh bintang yang kita lihat sekarang? Matahari itu bintang, santri. Bintang itu mengeluarkan api, saking besar apinya, lidah apinya sampai ratusan kilometer. Kelihatan dari jauh seperti cahaya, padahal itu api itu. Jadi bintang itu di dalamnya api, jangankan di dalam, di luarnya pun juga api. Ya. Untuk proses penguapan juga supaya ada hujan, luar biasa arsitek yang ulu. Nah, kalau santri nanya ke Buya, apa yang ada di dalam inti bumi? Api. Dan di ujungnya, nah di ujungnya beda-beda. Kita di ujungnya kehangatan. Kenapa? Manusia kita ini perlu hangat. Bayangkan kalau ujung bumi ini panas, kita kebakar, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi ada planet atau benda bumi lain yang ujungnya itu adalah salju. Ada. Jadi perlu Buya sampaikan hal seperti itu, bahwa inti bumi, inti planet, satelit dan sebagainya itu adalah api sih. Dan Allah mengingatkan, hati-hati kalian dengan neraka jahanam yang apinya itu 70 kali lipat api dunia. Kalau santri, kalau kita mau berbuat maksiat ya cepat istighfar dan bayangkan neraka jahanam. Bayangkan, kita akan sadar. Baik, berikutnya apa ini? Oh, jika mengacu pada teori ruang dan waktu, apakah ada ruang garis miring waktu yang lebih dari 3 garis miring 4 dimensi? Dan apakah hal itu dapat dipelajari? Santri, Buya suka geli ya. Ada kata-kata 4 dimensi, 5 dimensi. Buya ingin serinya kakak gitu ya. Karena memang Buya sarjana matematik. Dimensi itu 3, nggak ada dimensi 4. Dimensi 1 adalah garis yang tidak punya luas dan isi. Dimensi 2 adalah luas, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, lingkaran. Itu dimensi 2. Ya. Kemudian jajaran genjang. Ya, itu semuanya adalah dimensi 2 atau 2 dimensi. Adapun 3 dimensi, ada garis yang horizontal. Ada garis juga yang vertikal disebut dengan panjang lebar, dan ada tinggi. Itu yang disebut dengan 3 dimensi. Ada bola, itu bola 3 dimensi. Ada kubus, ada balok, ya kan? Ada kerucut, gitu. Ada tabung, itu semuanya dimensi 3. Selain itu tidak ada. Dimensi itu cuma 3 dimensi. Nah, tapi begini, Buya selaku sarjana matematik tidak serta-merta itu melecehkan ya atau merendahkan, tidak. Oh, mungkin yang dimaksud 4 dimensi itu adalah yang sebetulnya dimensi sosial. Ada dimensi yang secara sains, yang 3 dimensi. Oh, mungkin sosial lah supaya lebih keren. Ya masyarakat, wah 4 dimensi, gitu kan. Padahal tidak ada 4 dimensi itu. 5 dimensi. Jadi kalau santri nanya,
Ya, apa ini? Jika mengacu pada teori ruang dan waktu, yang lebih dari 3 dimensi, 4 juga nggak ada. Tapi, ini ada tapinya. Wallahu alam bimuradih. Wallahu alam bisawab. Allah yang lebih tahu. Mungkin saja nanti di surga ada lebih dimensi daripada 3. Dan itulah kenikmatan surga. Karena Rasul mengatakan kenikmatan surga itu adalah sesuatu yang tidak terbaik, yang terbersit dalam hati, dalam otak. Begini hebat. Diperlihatkan yang belum terlihat. Kalau tentang keindahan mata, diperdengarkan sesuatu yang sangat luar biasa, musik yang begitu indah dan baru bagi telinga. Allah hadirkan. Termasuk mungkin Allah menghadirkan dimensi lebih dari 3, 4 dimensi lebih. Dan itulah keindahan surga Jannatul Naim yang dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqin. Ya, begitu. Jadi dimensi itu ada 3 dimensi, nggak ada 4 dimensi dan seterusnya. Baik, lanjut. Apakah ada kemungkinan pusat tata surya kita yaitu matahari? Apakah ada kemungkinan pusat tata surya kita yaitu matahari? Apakah ada kemungkinan pusat tata surya kita yaitu matahari? Ya. Apakah ada kemungkinan pusat tata surya kita yaitu matahari sewaktu-waktu akan mati? Bukan. Ada kemungkinan lagi, pasti itu, kepastian itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un." Gitu ya. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Buya mau nanya, apakah yang bernyawa itu kita aja, manusia dan jin? Tidak. HP juga punya nyawa. Pohon-pohon punya nyawa. Binatang-binatang punya nyawa. Siapa? Mas mau bawa dewa? Keceng siapa? Tamas. Akan mati karena ajal itu rusak dan sebagainya. Matahari juga punya nyawa. Keberlangsungan sejak diciptakan sampai kapan dia oleh Allah dimatikan, diwafatkan. Sekarang juga sudah ada penelitian bahwa ternyata di matahari sekarang ini air sudah semakin banyak. Air di matahari, ada air. Jangan-jangan kalau airnya makin banyak, si matahari itu akan padam. Siap-siap saja. Kemudian pada saat matahari padam mati, apakah itu kiamat, Ahwan? Iwan, apakah itu kiamat? Tidak. Yang disebut kiamat itu adalah kiamat semesta alam yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sedangkan matahari kan di langit yang pertama. Siapa yang mengganti matahari? Bintang yang lain. Bulan itu, kenapa bulan itu terang? Itu bulan terang itu cahaya apa? Cahaya matahari yang nyebrot ke bintang, ke bulan. Ya. Pada saat matahari redup, ada bintang yang lain yang dekat dengan bintang, yang dekat dengan matahari. Alpha Centauri. Bintang Alpha Centauri. Seandainya matahari kita ini sun, ya, sun istilah bahasa Inggrisnya. Sun, matahari lembas warna panon poe, ya. Panon poe na pareup ku Allah di pareuna digentos ku
Alpha Centauri. Lu jantan matahari nah. Kenapa Buya sekarang Alpha Centauri yang dekat dengan matahari tidak kelihatan? Tertutup oleh sinar matahari. Kalau mataharinya redup nanti Alpha Centauri kelihatan. Begitu ya. Begini saja. Ini terang begini karena ada lampu ini. Misalkan ada seseorang menyalakan lilin. Lilin kan tidak kelihatan dan tidak terasa lilin itu terang. Tapi setelah dipadamkan semua lampu di sini, kita lihat fokus, oh lilin itu menerangi ruangan ini. Paham? Alpha Centauri. Udah, kita lanjut pembahasannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mengapa Allah menggunakan summa ilaina turja? Tidak wa ilaina turja. Ini bahasa Arab nih, mantek dan bayan. Kemudian mereka kembali kepada. Untuk siapa itu? Untuk benda-benda yang usianya sampai jutaan, bahkan puluhan juta tahun. Kalau kita kan wa ilaina turja'un. Sekedap orang di dunia 70, 80, 80 kita selangki, kita serempot. Matahari itu bisa jutaan tahun. Summa kemudian setelah lama mereka hidup, ilaina turja'un, kepada kami mereka pulang. Kepada kami mereka. Summa. Ya. Nah, jadi sewaktu-waktu matahari bisa. Baik, lanjut. Berenang. Apakah salah satu sumber daya alam di bumi akan habis? Misalnya fosil dinosaurus, apakah akan ada penggantinya? Baik. Jutaan tahun yang lalu, santri harus tahu ya, bumi ini ditempati oleh apa? Binatang-binatang dan pohon-pohon yang besar ukurannya. Ya semacam dinosaurus itu. Dan mereka oleh Allah dimatikan dengan izin Allah. Karena akan mengganti makhluk hidup dengan yang kecil-kecil. Nah, bangkai-bangkai mereka itu, terutama tulang-tulangnya, itu menjadi fosil. Fosil-fosil itu menjadi bahan bakar barudak. Bahan bakar apa? Batu bara. Jadi batu bara itu dari fosil-fosil dinosaurus yang besar-besar. Ya. Pertanyaan Buya, apakah akan habis? Pasti habis dong. Kan ini ada makanan ceritanya, di piring ada nasi. Dimakan habis gak? Habis nanti. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah ada penggantinya? Pasti ada. Jangan takut kita kekurangan kenikmatan dari Allah. Pertanyaan Buya, apa Buya penggantinya? Yo, Buya mau nanya. Tulang-tulang manusia. Kita ini sedang bikin fosil. Tulang-tulang kita ini nanti oleh anak cucu kita generasi kahwana, anak incu buyut bau jangawari kudeg-kudeg tangiwur. Anak tangiwur. Pokoknya pas sampai generasi dipakai fosil. Boleh enggak? Boleh, katanya sudah ke alam barja. Masa enggak? Itu sirah orang tuh dipakai. Orang udah hidup deh mau sepeda alam. Masa tak? Jadi, maka ada penggantinya. Bukan saja tulang manusia, itu agak terhormat ya. Apalagi tulang para nabi, dijaga. Tulang para ulama, fosil-fosil dari binatang dan tumbuhan. Wah, kerangka gajah, kerangka singa, maung, lodaya, badak, komodo dan sebagainya itu jadi fosil.
Paham? Baik, pembeledogan saat itu. Disindret kira. Si Randonya bawa iya saya kemana? Mau ngamuk ya aku dulu. Nggak tahu narik mana itu. Berikutnya santri. Buya, apa motif sebenarnya dari pembunuhan massal oleh Hitler? Ras. Motifnya cuma satu, ras. Kenapa Buya bisa lahir begitu? Begini, santri harus tahu siapa sih Hitler itu. Orang yang berkonho, gagal rumah tangganya, orang tuanya gagal. Dia termasuk anak yang sering dipukuli oleh ayahnya, babak belur. Termasuk anak yang frustasi lah, kira-kira begitu. Entah bagaimana itu cerita singkatnya, dia menjadi tentara lah, kira-kira begitu. Dia berpikir begini, berpikirnya itu sangat tidak bisa dimengerti, dan itu sangat dangkal. Begini cara berpikir. Aku, katanya, disiksa oleh ayahku, dibiarkan oleh ibuku. Aku orang miskin, tapi kok aku sekarang bisa jadi jenderal? Inilah kehebatan suku Jerman, kata dia. Survive hebat. Selain Jerman gak usah hidup di muka bumi ini. Ada pertanyaan dari serdarunya. Gimana Tuan Jenderal? Kalau orang Jerman lemah, bunuh. Orang-orang Jerman yang stroke, yang gula, dipanayan, disabuntikan. Yang hidup itu yang pas hidup orang-orang Jerman yang kuat, dan di luar Jerman itu tidak perlu hidup, dibantai seluruh manusia. Dan memang didukung ya oleh hawa nafsu para bawahannya, dan itu pengaruh minuman keras. Rusak dunia saat itu. Dan orang-orang yang seperti ini matinya digantung oleh rakyat, dibunuh lagi oleh rakyat. Ras, aduh ya Rabbi ya Karim, padahalnya kita ini semuanya adalah makhluk Allah yang kita tidak boleh menyombongkan diri. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita bukan rasnya, bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan kekayaannya, tetapi ketakwaannya kepada. Kemudian Buya garis bawahi, oh Buya kalau begitu ketakwaan bisa dijadikan semacam apa ya, kebanggaan. Tidak. Mengapa ketakwaan tidak bisa dijadikan kebanggaan? Karena kita tidak tahu siapa sih yang paling takwa, atau kita sudah susah takwa, nggak tahu. Orang yang langsung centang berenang aku takwa, nah itu kesombongan. Orang yang sombong sudah tidak bisa lagi masuk surga, tidak akan disentuh oleh kenikmatan surga. Jadi ketakwaan saja tidak bisa disombongkan, apalagi yang lain. Ya. Nah, ini rasa, motifnya ras. Suku Jerman, akhirnya Allah membuktikan Jerman kalah oleh sekutu ya, Amerika dan kawan-kawan. Baru mereka sadar bahwa di luar orang Jerman pun banyak yang pintar-pintar. Berikutnya 8. Buya, apa yang dimaksud dengan investasi? Obligasi reksadana. Ya. Oh itu. Baik. Ini nyontohkannya reksadana. Kita mulai dari investasi dan obligasi. Apa sih investasi? Investasi itu menyimpan uang untuk menjadikan modal dan bisa berkembang uang yang ada. Itu investasi. Misalkan santri
Kebetulan punya rezeki, ambil saja 1 juta. Tiba-tiba ada saudara kita bilang begini, datang ke rumah. Siapa sih yang mau ikut investasi? Kebetulan aku ini usaha jamur. Jamur ini adalah saham, perlu 10 orang. Aku sih perlu uang 10 juta. Per orangnya, per lembarnya 1 juta investasi. Nah, kita 1 juta beli saham itu, berinvestasi. Nah, dari 1 juta itu kalau usaha jamurnya bagus, kita jadi 1,5 juta, bisa jadi 1,2 juta itu berinvestasi. Menyimpan dana untuk dijadikan usaha. Setelah investasi datang, baru muncul obligasi. Apa Buya obligasi? Kewajiban dari yang melakukan pekerjaan, melakukan usaha yang tadi itu yang usaha jamur itu, berusaha semaksimal mungkin dan punya kewajiban berobligasi menjadikan saham investasi itu bertambah besar nilai saham. Itu obligasi. Ya ini investasinya mau boleh di mana saja, bukan saja di reksadana. Cuma reksadana adalah bagian daripada usaha investasi reksadana. Ya, gitu. Berikutnya nomor 9. Siapa yang mengendalikan perekonomian dunia? Amerika. Amerika punya IMF, International Monetary Fund. Bank Dunia itu apa artinya? Seluruh bank di dunia harus daftar ke IMF dan uangnya diberitahukan berapa sih uang kita negara Indonesia besarnya, tahu Amerika. Ah Buya, kalau begitu kita keluar saja dari IMF, kita tidak bisa bikin uang. Coba lihat seluruh uang di negeri kita ada Bank Indonesianya. Nggak ada uang kita tanpa Bank Indonesia, bukan bank pemerintah. Misal begini uang 100 rupiah misalkan. Ada yang bawa uang sekarang? Cash? Sok di sana. Uang berapa itu teh? 10.000. Iya, sok dia. Rambut telanya Elsa. Nah. Di pojok kanan ada Bank Indonesia, bukan pemerintah Indonesia. Ini artinya di bawah IMF. Kita ini dijajah oleh Amerika dalam bidang keuangan. Misalkan kita menghapus Bank Indonesianya, diganti dengan pemerintahan Indonesia, kita nggak bisa bikin uang. Hancur ekonomi kita, kelaparan. Kita dijajah. Ini Bank Indonesia. Seluruh uang harus pakai Bank Indonesia. Kalau di Malaysia, Bank Malaysia. Singapura, Bank Singapura. Artinya di bawah Bank Amerika. Gitu. Kalau pakai pemerintah kata Amerika, memang kamu sudah bisa nggak bikin uang. Nggak bisa kita bikin uang sendiri. Harus lapor ke Amerika. Amerika, IMF, aku ini mau bikin uang sekian-sekian. Nggak bisa, kata Amerika. Gini. Oh ya bisa, silakan. Jadi kita ini dijajah oleh IMF. Ya, jadi siapa yang mengendalikan perekonomian dunia? Amerika. Jadi kalau kita punya kesimpulan, Amerika paling canggih segala bidang, ekonomi, militer, kekuasaan. Kenapa ya bisa begitu? Serikat. Amerika serikat. Apa serikat itu sih? Bersatu, banyakan. Kalau umat Islam banyakan bersatu, Madinah, Saudi Arabia kita, Brunei bersatu, kalah Amerika. Amerika Serikat. Wanita ngarempuk, cek Amerika baik, aku main baik. Dan ngarempuk yang penting menang lah gitu. Hiji lawan hiji masih enak. Jangan mau, saya mah ngarempuk baik, yang penting menangan gitu. Itu Amerika Serikat. Banyak baladnya.
Nah, kayak itu harus jadi patokan bagi kita. Kalau ingin kuat itu harus menyatu gitu. Jadi itu. Baik, lanjut. Bagus-bagus sih pertanyaannya. Baik. Apakah menikah dan memiliki anak itu wajib? Menikah itu wajib. Menikah itu wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum. Begitu. Wasolihina min ibadikum wa imaikum. Begitu. Ayakunul fuqara'a yughnihimullah. Wallahu wasi'un alim. Wankihul ayama minkum. Nikahkan oleh kalian, hai orang tua yang masih lajang, baik pemuda ataupun gadis. Wankihul ayama minkum, di antara kalian yang masih gadis, masih bujang, ditikahkan. Wajib, berarti wajib. Begitu ya. Wasolihina min ibadikum wa imaikum, termasuk juga budak belian, apalagi yang merdeka, wajib. Budak belian pun harus ditikahkan. Nah, sekarang ini sudah hampir gak ada ya budak belian. Sudah itu termasuk itu hamba saya. Itu ghanimah peperangan. Ayakunul fuqara'a yughnihim. Kalau keadaan mereka itu fakir, Allah yang memberikan kecukupan. Ya. Lihat surat An-Nur. Surat ke-berapa An-Nur itu? 24 ya. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayunihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Wankihul ayyama minkum, nikahkan oleh kalian yang masih lajang di antara kalian. Wajib nikah. Orang yang tidak nikah dosa. Wasolihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan budak belian laki-laki, budak belian perempuan juga harus ditikah. Iyakunul fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, Allah akan mencukupkan. Untuk sian itu sangsara kan ya dekat. Saya emang gak akan nikah dulu, gak punya pekerjaan. Nanti setelah nikah justru pekerjaan datang. Orang-orang yang paham agama tidak pernah nanya pekerjaan kepada calon menantunya. Buya pada saat nikah dengan Umi belum ada pekerjaan yang tetap. Masih mahasiswa Buya. Ayah Umi tidak bertanya di mana saya kerja, enggak. Beliau bertanya, di mana saya pesantren? Karena bukan jaminan pekerjaan itu. Jadi kalau kalian sudah ingin nikah, punya istilahnya itu mau setia, mau sungguh-sungguh mencintai seseorang, mau berbuat baik, bismillah datang ke orang tuanya. Orang tua yang soleh tidak akan bertanya, di mana jang gawe kan sama gawe mentengok moal. Nanti sudah nikah dia sadar, oh saya harus punya pekerjaan. Banyak seorang sekarang ini mau kerja berpikir dulu dihitung-hitung penghasilan, wah keburu kolot itu. Nikah muda, nikah barokah. Laki-laki muda, perempuan muda, bah hebat bah. Nanti punya anak banyak. Dan baginda Rasul senang kalau kita umatnya banyak anak, banyak rezeki.
Wajib, wajib. Hati-hati. Kenapa kok bisa wajib? Kalau tidak diwajibkan oleh Allah, beak jelema. Anu kawin anu reuneuh. Beak jelema. Jelema reuneuhna kecelakaan itu beda lagi, itu dirajam dalam Islam. Sekarang terasa oleh pemerintah Jepang, sedih pemerintah Jepang. Kan pemuda dan pemudi Jepang tidak mau nikah. Kerja gila dia kerja, sekarang sedih karena generasi mudanya habis. Yang nikah pada nggak mau, ada yang nikah juga nggak punya anak. Ya, budak-budak saya seluruh di Jepang. Aki-aki apa jeng ini budak. Pemerintah Jepang sekarang bingung. Sedangkan perusahaan kan banyak, akhirnya ada kebijakan pemerintah Jepang boleh warga dari luar Jepang pindah ke Jepang. Dan Jepang sudah mengumumkan bagi orang Jepang yang nikah dapat hadiah besar. Mau nikah di Jepang mah diberi hadiah. Setelah jika di orang berkawin biaya. Jadi nanti kalau sudah keluar dari pesantren, sudah punya ilmu, bisa ngaimaman, bisa adannya, aranjeun, bisa mimpin tahlil, hayang kawin jang. Nah, saya setting tong waka gawe. Kayak datang gawe. Nah, meskipun begitu, ya tentu juga kalian harus dari sekarang keluar dari pesantren cari pekerjaan. Kalau dari pesantren cari pekerjaannya apa? Mimpin tahlil, ngurus jenazah, mimpin marhabaan, syukuran, mana amplop, gawe lain, hadiah, dipasihan. Wah, anu pupus jam 1 wengi, alimun ngaibakan, hujan dordar gelap, naik kalaman ku buya, ngaibakan mayit sorangan buya. Armungun buya ngaibakan sorangan mayit. Naon buya teh sieun? Da urang bakal jadi mayit atuh. Kalau kita takut oleh jenazah, kita pun takut oleh diri kita. Itu prinsipnya ya. Doa malaya pasti dimakan. Bah. Misalkan bentar, buya ya maut mah maut. Oh, buya pernah itu bawa jenazah sendirian itu ke Sumedang di mobil. Allah ya Rabbi ya Karim. Laki-laki mah kumo we kawan. Wah, santri ulul albab yang mendengar orang pada nggak mau ngaibakan, kita sendiri dikasihan 1 juta. Alhamdulillah pada tiap kawin ayeuna. Karena ustad itu tidak ada yang tidak ada yang nganggur ustad mah. Ya, banyak pekerjaannya ustad mah. Ya, asal soleh kalian. Asal soleh. So, di mana ustad nganggur? Sibuk ustad mah karena itu kadir. Bismillah nikah. Sama ilmu dirikan masjid kecil-kecilan musola. Nanti meskipun bukan pimpinan Sabang ya, tapi ustad di daerah itu. Datang sowan ke buya, lapor ke buya, alhamdulillah jangan jadi DKM, jadi marbot. Jadi yang terpikir bukan wah kuliah bangunan, gawe di pabrik, ya misalkan, oh, naon deui di gawe ngebor, ngilu ka batu mah, kudu pesantren begitu. Kalian dari ulul albab berpikir, nah ini harus belajar tentang yasina, mimpin doanya harus belajar. Ustad, itu di sana ada yang mau syukuran, mangga. Ustad namanya sekarang. Ya. Ibadah. Cuma jangan niat ingin dikasih buruk. Si ridho ya lah. Kamu namanya ridho namanya. Ridho ciri kelas dan itu ya. Cuma punya tidak mau santri ulul albab menunda-nunda pernikahan gara-gara belum punya pekerjaan. Dan akhwat pun jangan dilihat pekerjaannya. Si A di mananya gawe enak ngulah. Si A di mana mas santri ulul albab. Aduh,
pesantren di Ulul Albab mah barokah ya gitu.